Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sharing is Caring hari ini. Hari ini Ibu akan Sharing is Caring bersama alumni SMA 14 Fakultas Kedokteran, diterima di jurusan kedokteran karena jalur SNMPTN. Pasti kalian penasaran dong siapa aja. Nah, sebelum kita Sharing is Caring, jangan lupa subscribe dulu nih channelnya supaya kita lebih termotivasi lagi buat bikin channel konten-konten yang lebih menarik. Nah, kalau gitu langsung aja di Sharing is Caring with Lina Eliana bersama hari ini siapa Dara? Ada siapa di sini? Halo Kak Cai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, coba Kak Cai kenalin diri dulu. Mungkin dulu kelas berapa, angkatan berapa? Masih inget nggak dulu nih di 14? Angkatan berapa? Mungkin halo semuanya, nama aku Hairunisa Widianingrum dari angkatan 12, lulusan tahun 2019 dari kelas 12 IPA 2. Oke, masih inget nggak wali kelasnya dulu? Bu Ade. Mana nih teman-temannya 12 IPA 2? Oke, Bu Ade harus nonton ya. Betul. Nanti Bu kasih tahu. Oke, langsung aja nih. Ini banyak banget yang penasaran nih Kak Cai, karena kalau Ibu masuk ke kelas nih, ke kelas 12 khususnya, Bu ada nggak sih alumni SMA 14 yang diterima di Fakultas Kedokteran jalur SNMPTN? Mungkin kalau jalur di luar SNMPTN banyak ya, sebelumnya angkatan yang terdahulu juga udah ada gitu kan, tapi jalur SNMPTN ada nggak? Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan kalian di kelas. Ibu hadirkan langsung Kak Cai-nya. Nah, dulu kan Kak Cai diterima di kedokteran jalur SNMPTN ya, betul? Betul. Nah, masih inget nggak sih dulu waktu SNMPTN atau nilai rata-rata pada saat dinyatakan lolos di PDSS itu nilai rata-rata keseluruhan dan nilai rata-rata yang 6 mata pelajaran itu berapa? Kalau misalnya untuk yang lolos, Lihat kamera? Oh iya. Kalau untuk lolos 40% ya, jadi raport keseluruhan. Ya, keseluruhannya kira-kira berapa? Raport keseluruhan tuh kalau nggak salah 87, sekian. Ya, 87. Terus kalau misalnya untuk SNMPTN sendiri, kejurusannya sendiri, itu rata-ratanya 88,6 atau 88,8. Pokoknya 88,8 berapa gitu, 86 atau 88. Nah, berarti lumayan ya gitu. Tapi untuk pada saat pendaftaran SNMPTN kan sudah dinyatakan nih diterima di PDSS, masuk ke pemeringkatan. Lalu pas pendaftaran SNMPTN ini Kak Cai dulu masih ingat nggak sih milihnya gitu loh, strategi pemilihan prodinya, pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, ataukah dua-duanya kedokteran, atau salah satunya kedokteran, satunya apa gitu? Kalau waktu pas pemilihan itu pilihan 1 sama 2 sama-sama kedokteran. Sama-sama kedokteran. Terus sama-sama di Jakarta juga. Ya. Jadi yang pertamanya itu kedokteran UPN Veteran Jakarta. Yang pertama. Yang kedua. Yang keduanya itu kedokteran UIN Jakarta. Kedokteran UIN Jakarta. Tapi sama-sama fakultas kedokteran. Sama-sama fakultas kedokteran. Oke. Nah, kalau nggak salah nih ya, ingat Ibu, karena Ibu waktu itu bikin ranking paralel itu, Kak Cai itu masuk ke 5 besar ranking paralel se-IPA ya, kalau nggak salah. Iya. Nah, itu kok bisa sih Kak Cai, belajarnya tuh kayak gimana sampai masuk ranking? Berarti kan dari SMA udah berprestasi gitu kan, masuk ranking paralel, kemudian terus diterima di kedokteran. Itu belajarnya dulu kayak gimana tuh? Belajar terus nggak bisa tidur atau gimana tuh? Tidur mah tetap. Tidur tetap harus nomor 1 karena istirahat itu udah paling penting. Ya. Terus kalau untuk belajar, sebenarnya belajar di sekolah itu sebenarnya belajar di sekolah udah cukup. Cuman dari kelas 11 itu udah ada tambahan les sebenarnya. Ya. Jadi dari kelas 11 itu udah ada tambahan les. Terus di kelas 12-nya ini kan lebih fokus buat tes masuk PTN gitu, perguruan tinggi. Nah, tapi karena mungkin dari kelas 11 itu udah kebantu sama les, jadinya nilainya itu agak naik sedikit di kelas 11-nya itu. Jadi pas kelas 12-nya semester 5 itu baru kebantu lagi. Ya, jadi tinggal pas emang dari kelas 11 sudah les,
belajarnya jadi kan udah ekstra gitu ya. Nah di kelas 12-nya upgrade nilainya udah kebantu karena di kelas 11 udah naik gitu. Oke, berarti sebenarnya kiat-kiat belajarnya itu kalau kalian mau masuk ke dokteran atau mau masuk jurusan yang kalian inginkan, intinya harusnya belajarnya nggak cuma pas di kelas 12 ya. Salah, sebenarnya itu udah terlambat gitu. Tapi dari awal, sejak dini kalian pengen cara kemana, belajarnya harus ditingkatin lagi. Oke. Nah, dari awal apa emang udah ngincar ke dokteran nih? Iya, betul dari tadi betul aja. Dari kelas 10 ya? Dari kelas 10. Sebenarnya Dari SMP. dari kecil ya, bahkan dari Oke. dari SD, dari TK. Mungkin TK kan dulu masih sama ya, cita-cita mau jadi apa, Jadi dokter. Oke. Terus anehnya ternyata dari kecil setiap beritanya mau jadi apa, jadi dokter, udah nggak bakalan mau berubah. Jadi kebetulan ya udah sampai SMP ya udah yakinin diri. Nah, tapi yang menarik gini loh, Nak. Karena kan waktu misalnya nih SD, SMP ditanya cita-citanya pengen jadi apa, dokter. SMP, SMP ditanya dokter. Pas SMP dokter juga kan. Pas SMP naik ke SMA biasanya ada, dulu pas waktu kelas 10 ibu kenal nih misalnya si A gitu kan ya. Kamu dulu pengen jadi dokter waktu kelas 10 ditanyain, terus kelas 11, kelas 12 itu berbeda. Nah, tapi kenapa Kak Cai bisa konsisten seperti ini? Karena yakinin diri udah. Oke, dari awal masuk SMA sebenarnya niatnya mau apa gitu, ditanya sama orang tua, nanti mau apa kuliahnya gitu, pokoknya mau dokter gitu, sampai beneran mau dokter, ya udah belajar yang bener ya. Iya, terus ternyata kelas 10 awalnya nilainya kan jelek tuh, sempet jelek. Terus kayak bisa nggak ya Masih inget gitu. nggak sih dulu pernah nangis di perpustakaan sama ibu? Pernah sama Bu Lina. Inget banget. Ibu juga inget. Terus nangis. Terus ya kelas 10 ya udah ngeyakinin diri kan. Udah kalau misalnya mau benar-benar mau jadi dokter, kalau misalnya mau ke dokteran ya udah belajar yang benar, udah bagaimana. Tapi ya seiring berjalannya waktu kan pasti ada hambatannya, tetap aja udah jalan. Dan salah satunya itu ya. Salah satunya bikin itu kamu sama Bu Lina. gitu. Nangis sama Bu Lina pokoknya. Aduh ya ampun, jadi inget. Nah terus nih, itu kan berarti udah kekeh banget nih. Ibaratnya komitmen kamu tuh kuat banget buat jadi dokter. Nah kalau boleh tahu nih Bu, alasan kamu pengen jadi dokter terus motivasinya tuh apa sih? Alasannya, motivasinya yang membuat kamu tetap kukuh, teguh gitu kan buat milih saya pengen jadi dokter nih gitu. Apa sih? Karena tetap kekehnya itu karena apa ya? Pokoknya dari kecil aja, karena dari kecil kan memang udah keluar aja dari omongan mau jadi apa, jadi dokter. Terus kebetulan waktu kakak saya pengen masuk kuliah, itu kan ditanya, waktu itu aku nanya, Mas mau jadi apa gitu. Ternyata kakakku jawabnya mau jadi bos nanti gitu. Terus abis itu ya udah aku bilang, oh ya udah Mas jadi bos, aku jadi dokternya gitu. Pokoknya Mas gak boleh kedokteran. Ya udah, akhirnya semenjak saat itu ya udah, pokoknya aku yang jadi dokter di keluarga ini gitu. Oh jadi itu motivasinya ya. Harus maksudnya motivasinya Mas jadi ini, Ade jadi ini gitu ibaratnya. Oke, itu yang jadi motivasi terbesar buat kamu ya. Nah, sebelum dapat SNMPTN Fakultas Kedokteran nih, jurusan kedokteran, kamu pernah nggak sih nyoba jalur lain nih dan milih PTN lain? Enggak pernah. Karena Berarti fokus di SNMPTN aja? waktu itu sempet pengen coba yang PTKIN. Jadi kan Yang SPAN PTKIN, ya. SPAN PTKIN. Jadi waktu itu ada dikasih tahu sama ibu gitu kan, ternyata kalau nggak salah itu SPAN PTKIN ada deh kedokterannya gitu kan. Terus ternyata oh yaudah aku mau coba karena itu kan jalur rapot, nggak pakai tes kan. Iya, jalur rapot. Oh yaudahlah coba aja gitu kan, nggak ada yang tahu hasilnya nanti gimana. Ternyata SPAN PTKIN itu nggak ada jurusan kedokteran. Jadinya oh ya udahlah, fokusnya buat ke jalur-jalur yang benar-benar kayak SNMPTN, SBM, Mandiri, udah fokusnya itu aja. Oke, jadi berarti nyobanya hanya SPAN PTKIN aja setelah Nggak jadi coba. Oh nggak jadi coba, Nggak jadi coba. Terus yang PMDK Mandiri pun nggak nyoba Pak pada saat itu? Nggak nyoba, tapi fokus di SNMPTN dan alhamdulillah rezekinya ya. Alhamdulillah. Langsung nggak nangis bomba itu. Nangis deh waktu itu ngasih taunya. Telepon ibu nangis. Ini nangisnya tuh Cai shock nggak diterima apa gimana ya, tatanya nangis bahagia alhamdulillah ya.
Ingat banget ibu itu. Ya ampun. Nah, sebelum maaf. Nah, setelah kuliah di kedokteran nih, sekarang kan tadi kan kita udah ngomongin nih flashback zaman dulu, awal-awal pas kenapa Kak Cai bisa milih kedokteran, terus kenapa Kak Cai bisa kekeh banget, motivasinya apa buat pengen jadi dokter gitu. Terus pernah nyoba jalur apa, kita udah denger nih dari pengalamannya Kak Cai. Nah, sekarang kita mau tahu nih gimana sih setelah jadi mahasiswa kedokteran itu gimana rasanya, Kak? Suka dukanya mungkin, kesulitannya, atau apa sih pengalamannya lah gitu. Apa tuh yang bisa diceritain ke adik-adiknya? Kalau sebelum masuk dokteran itu biasanya kan banyak yang nangis-nangis nih, nangisnya biasa setahun, nangisnya setahun. Tapi ternyata kalau udah masuk dokteran itu nangisnya 6 tahun. Oke, nangisnya 6 tahun. Bisa dijelasin nangisnya tuh gimana? Jadi kalau udah masuk dokteran ya udah kita kalau dari angkatan atau dari turun temurun di kedokteran UPN gitu ya, ya welcome to the jungle ya dek gitu. Jadi kamu bakalan ngejalanin ini sampai bener-bener jadi dokter. Itu kamu bakalan bener-bener nangis terus karena ya berat ternyata. Terus saingannya bukan dari saingan lingkungan luar sekitar ya, tapi saingannya itu dari diri sendiri gitu. Oh, saingan buat ngelangkah majunya itu dari diri sendiri. Motivasi diri dong berarti ya. Jadi mentalnya diuji, terus imannya juga diuji, sama ya intinya itu sih, mental sama diri sendirinya tuh yang bakal diuji. Makanya dibilangnya tuh kalau masuk dokteran itu nangisnya 6 tahun. Nah, kan itu istilah ya, nangisnya 6 tahun. Kenyataannya nih, realitinya Kak Cai nangis 1 tahun nih, udah 1 tahun berarti ya. Udah 1 tahun belakangan ini nangis nggak? Nangis tiap hari nggak? Nggak nangis tiap hari. Tapi apa tuh, pada saat apa nangisnya? Pada saat biasanya mau ujian. Itu mau ujian tuh bener-bener kayak kayak lagi dicabut nyawa aja. Kayak lagi dicabut yang bikin serem pada satu ujian tuh gini, dosennya, materinya, atau apanya gitu yang menakutkan gitu? Semuanya. Materinya banyak. Oke. Terus yang kedua, kita itu kan ada ujiannya, ada ujian tulis sama ujian praktek. Prakteknya tuh yang biasa ketemu sama pasiennya gitu. Terus di situ ya itu nguji dari dokternya gitu, dari pengujinya itu. Pengujinya dokter yang bikin gitu ya. Gitu. Okay. Padahal kita ya cuman ujian aja, ujian biasa, mungkin semuanya juga ngerasain namanya ujian gitu mungkin, tapi kelihatan pasti beda kalau misalnya ujian di kedokteran tuh pasti lebih berat karena satu, kelihatan semua matanya jadi mata panda karena nggak bisa tidur. Itu berat banget di situ. Terus yang kedua dari mental sendiri tuh balik lagi gitu, kayak mentalnya nih diuji, lo udah buat cemas, terus kayak takut. Ini udah ngelakuin yang terbaik tapi masih aja takut ada yang salah gitu ya nggak sih? Betul. Itu mungkin yang bikin stres tuh, psikosomatis gitu ya. Jadi nangis sendiri dan aduh ini padahal kita udah berusaha kayak belajar udah maksimal, tapi takutnya kan namanya manusia pasti ada kesalahan gitu, takut melakukan itu mungkin ya yang bikin nangis 6 tahun itu mungkin. Ibu ingat banget 2 kali nangis berarti ya. Nangis galau pas kelas 10 ya? Kelas 11 sama nangis bahagia pas pengumuman SNMPTN. Aduh, Cai. Nah, lanjut lagi. Tadi kan berarti suka dukanya itu ya. Pokoknya kalau kalian yang mau masuk ke kedokteran harus siap buat nangis 6 tahun. Siap nangis 6 tahun. Dan harus siapin mental baja. Siap mental baja. Nah, kemudian tadi kan ngomongin nangis dan udah ceritain juga sih sebenarnya ini pertanyaannya hampir berkorelasi juga nih. Pernah nggak sih dari Kak Cai sendiri ngerasain kayak capek, bosen, atau kayak jenuh, kayak ini kayak saya tuh udah di titik jenuh nih belajar mulu kayak gini gitu kan? Soalnya kan katanya banyak yang ngomong nih kalau mahasiswa kedokteran belajarnya kan berat gitu kan, ibaratnya apa ya, pernah nggak ngerasa kayak di titik jenuh, aduh kayaknya saya mau nyerah aja tuh, aduh capek banget gitu? Pernah nggak sih berpikir kayak gitu atau ngerasa kayak gitu? Pernah Pada saat kapan dan semester berapa mungkin?
Pas mau masuk kuliah semester 2. Pas mau masuk semester 2. Jadi Januari ini. Oh, berarti belum lama dong? Belum lama. Oke. Benar-benar waktu itu pengen pulang ke kosan. Pulang ke kosan terus tiba-tiba ya udah kayak sedih gitu. Bingung gitu kan. Lanjutin nggak ya gitu. Karena mikirnya udah sempet berpikir gitu ngelanjutin nggak ya? Kayak berat nih kayaknya nih. Karena kan waktu semester 1 itu pelajarannya masih biasa karena kita pelajaran masih SMA, mengulang pelajaran pas SMA. Terus ini kan udah masuk semester 2 tuh udah masuk ke klinisnya, jadi belajar yang bener-bener penyakitnya ya. Terus sempat mikir lanjut gak ya, terus bilang sama orang tua kan, lanjut gak ya, aku mau pulang, aku nggak mau balik ke kosan gitu, nggak mau balik ke kosan. Terus ya udah ditanya, terus kamu mau ngapain di rumah gitu, kamu mau ngapain di rumah, mau kayak gini aja, enggak, terus mau coba lagi tahun ini gitu kan, enggak, mau coba apa gitu tanya, nggak ada lagi yang mau gitu selain kedokteran. Jadi ya udah deh aku pulang gitu. Akhirnya pulang lagi balik lagi ke kosan terus kuliah. Terus semangat lagi atau masih semangatnya karena semangatin karena ada temen juga kan, ternyata pas itu baru cerita juga gitu kan sama temen, sempet pengen stop gitu, tapi ternyata temen oh yaudah kita harus kuat gitu. Jadi kayak penyemangatnya ya sesama teman yang rasain sama hal yang senasib lah ya, butuh support system lah jadinya. Oke. Nah benar nggak sih kalau di kuliah kedokteran itu mungkin Kak Cai udah sampai di tahap itu atau belum? Ibu nggak tahu nih. Benar nggak kalau misalnya kayak praktek gitu kan, misalnya bedah organ dan sebagainya, benar nggak pakai organ tubuh manusia beneran? Iya. Jadi kalau di kedokteran tuh namanya mayatnya itu disebutnya kadaver. Tapi mayat beneran tuh? Iya, mayat yang udah diawetkan. Namanya itu kadaver, kita sebutnya gak boleh mayat gitu. Kadaver itu nanti ya, jadi ada yang udah dipisah-pisah organnya. Jadi kayak jantung ini, terus tergantung prakteknya gitu. Kita tahu nih megang jantung manusia segini loh gitu. Terus nanti dilihat ini apa gitu. Jadi kita sekedar tahu itu buat di prakteknya. Kalau untuk bedah-bedah itu kadavernya itu belum sampai situ. Tapi nanti akan belajar itu atau enggak? Mungkin belajar, tapi kayaknya cuman itu aja ya, kayak apa, ngebuka kulit bagian luar, buat tahu aja gitu. Buat tahu ini loh, nanti kalau kita buka kulitnya lihatnya ini gitu. Oke. Ya. Nah itu soalnya dengar kayak gitu tuh ada yang sampai Bu nggak nafsu makan dan sebagainya gitu. Nah kalau Kak Cai sendiri nyikapin itu? Pertama kali masuk lab ya, berarti itu lab anatomi. Pertama kali masuk kayak baunya nyengat kan, karena udah dikasih tahu nanti kamu masuk lab bau apa ya, formalin itu nyengat. Oh ya udah biasa aja, biasa. Terus kita pertama kali masuk lab masih ketemu yang belum apa ya, kadavernya masih bagus gitu, masih utuh terus masih bagus, enak dilihat gitu. Jadi masih biasa. Terus lab keberapa baru ketemu benar-benar yang ngelihat yang sudah benar-benar udah dipisah-pisah, bahkan udah banyak yang hilang gitu. Terus ngelihat oh gini gitu, terus baunya lebih nyengat formalinnya. Ya itu ke bawah sampai pipi sebenarnya. Oh gitu. Nah, karena itu mungkin nggak siap ya, mungkin waktu pas masuknya kan ternyata udah harus dikasih tahu. Nanti kalian bakal lihat ini gitu. Ternyata, tapi itu nggak dikasih tahu, cuman dari diri sendiri mungkin mental. Ya sempet kayak siap gak ya gitu. Mungkin itu yang bikin jadi kayak ke bawah sampai mimpi. Cuman nggak semua orang kayak gitu. Kalau misalnya udah masuk dan lihat, oh ya udah biasa aja. Apalagi kan udah nanti mungkin berapa tahun ke depan kan bakalan terbiasa dengan hal-hal kayak gitu ya. Oke, nah terus kan berarti kan sebenarnya juga pernah ngerasain di titik jenuh, bahkan sampai berpikir nggak mau balik ke kosan lagi. Terus sekarang nih kiat-kiat belajar yang Kak Cai jalanin selama perkuliahan nih gitu kan, buat sampai ke depannya biar sampai lulus kuliah kedokteran, apa aja nih yang udah dilakuin? Kiat-kiat belajarnya
Ya yang penting harus belajar terus karena long life is learn. Kayak gimana ya, hidup itu harus belajar terus gitu, sepanjang hidup tuh harus belajar. Cuman kalau misalnya namanya kuliah itu apalagi kedokteran tuh harus punya teman, karena emang keluh kesahnya itu emang berbaginya cuma Harus sama teman aja. dibagi gitu Nah, ya. betul. Terus sama pokoknya jangan lupa ingat keluarga, karena restu orang tua itu yang Paling utama. paling utama itu restu orang tua, sama ibadahnya jangan diputus sih. Karena kalau misalnya ibadahnya terputus tuh bakalan ngerasa susah banget buat ngelangkah lebih ke depan lagi. Oke. Jadi apa ya, ketika kalian kayak ngerasa itu tuh hidup tuh berat banget gitu ya, inget deh, ada keluarga di belakang kita tuh, ada keluarga yang perlu kita bahagiakan. Itu motivasinya mungkin ya buat yang nonton. Nah, mungkin gini, banyak yang tanya juga nih Kak Chan, benar nggak sih Bu, kayak nanya, Bu saya nggak kuat Bu kuliah kedokteran, soalnya benar nggak sih Bu ininya bukunya tebel-tebel, bukunya berat, tas gendongan gitu, aduh saya nggak siap deh, nggak bisa tuh Bu kuliah yang bawa tas kecil dan sebagainya. Itu ada beberapa pertanyaan dan candaan-candaan kayak gitu. Benar nggak sih kalau mahasiswa kedokteran tuh bukunya banyak dan tebel-tebel? Betul banget. Sebanyak apa dan setebal apa? Sebenarnya karena psikologi juga Ibu banyak dan tebel gitu. Cuma kayaknya identiknya sama deh. Kayak aku pernah lihat buku psikologi juga kayaknya setebal itu. Cuman kan itu satu itu ya, satu mata kuliah. Satu materi. Satu materi. Ini sama juga bukunya, ada yang tebal, tapi kan semakin ke sini banyak yang meringkas lagi. Bahkan kita juga sebenarnya kita punya buku. Kalau aku sendiri, aku tetap punya buku turunan dari kakak tingkat mungkin gitu kan. Tapi kalau kita lagi kuliah ya kita nggak bawa buku. Bahkan ada yang malas banget nih, jadi cuma nyimpen di HP karena banyak yang punya e-book ya. Jadi ya jadi nggak yang identiknya zaman dulu banget gitu ya, bawa buku tebel banyak, tasnya gendongan sampai isinya koper, mungkin isinya buku semua gitu ya. Nggak kayak gitu juga ya. Nah oke, terus pertanyaan selanjutnya nih, kan untuk sampai lulus di kedokteran gitu kan pasti ada step by stepnya kan. Nah bener nggak sih kuliahnya tuh kalau kedokteran lama banget, sampai ada yang bercandaan nih di kelas, Bu saya kalau masuk kedokteran saya nggak nikah nih Bu gitu kan, kuliah mulu nih Bu gitu kan. Nah itu bener nggak kayak gitu? Terus ada yang nanya nih, berarti sampai lebih dari 5 tahun kah? Kemudian kan kalau di kedokteran itu lulus, misalkan kedokteran S1 nih, yang kedokteran umum, berarti kan itu harusnya 4 tahun sudah sarjana kan, sudah kalau sarjana yang biasa mungkin misalnya sarjana apa, ST atau SE atau SPD gitu kan. Nah kalau di kedokteran ini lulus skripsi 4 tahun, esket, terus kalau nggak salah tuh ada koas 2 tahun, terus baru nyandang gelar dokter gitu kan. Apakah betul seperti itu dan gimana sih ceritanya, maksudnya rundownnya? Ibu sih sebenarnya tahu dan udah pernah Ibu ceritain juga ke anak-anak gitu kan, kelas 12. Cuma mungkin biar lebih jelas lagi Kaca yang ngejelasin rundown step by stepnya sampai jadi gelar dokternya itu ada disematkan di nama kita. Itu apa prosesnya? Jadi yang pertama sama untuk gelar sarjana dulu. Jadi 4 tahun gelar sarjana ya 4 tahun. Itu udah paling normal ya. Berarti Itu normal ya? ini senormal-normalnya hitungannya ya. Iya. Yang nggak normal tuh Bisa lama. Oke. Jadi 4 tahun itu buat sarjana kedokteran. Oke. Sama skripsi, kita kuliah terus nanti skripsi, terus berarti apa? Wisuda. Sama halnya kayak sarjana lain. Oke. Sama. Nanti setelah itu dapat gelarnya esket. Ya, esket. Sarjana Kedokteran. kedokteran. Nah, selanjutnya setelah kita udah lulus skripsi itu, nanti kita daftar buat masuk ke profesi dokter. Jadi dokter. itu namanya koasisten. Nah, itu baru kita turun ke lapangannya, jadi turun ke rumah sakit, kita kerja di rumah sakit tapi sebagai asisten dokternya. Nanti kita ngelihat benar-benar melihat secara langsung atau mungkin kita memperagakan apa yang udah kita pelajarin. Itu kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah itu baru ada ujian. Nah ini ujian yang benar-benar mungkin
stresnya benar-benar numpuknya di sini. Jadi Iya. itu namanya UKM PPD kalau nggak salah. Iya, UKM PPD. Jadi itu namanya ujian profesi dokter. Nah di sini baru buat dapetin gelar dokter, baru dapetin gelar dokter. Setelah lulus itu yang biasanya yang memperlambat. Yang memperlambat tuh koasnya? Yang Atau memperlambat ujiannya? makin lama kita Oke. jadi dokter. Kalau misalnya nggak lulus ujian sekali, ikut ujian lagi. Yang apa tadi UMK, UKM, UKM, PPD itu yang Iya. bikin lama. Pokoknya satu kali ujian gagal bisa ujian lagi. Bisa ujian lagi. Sampai ada ketentuannya nggak berapa kali? Nggak ada. Pokoknya sampai lulus lah. Sampai Ya? lulus. Oke. Sampai lulus. Terus setelah itu baru kita udah lewatin ujian profesi dokter itu, baru kita dapat gelar dokter. Itu wisuda lagi, dapat gelar dokter. Kemudian setelah itu kita nggak bisa langsung kerja mandiri. Oh gitu. Harusnya gimana tuh? Karena ini kan ada kebijakan kebijakan baru gitu, nggak baru juga sih, mungkin udah beberapa tahun ke belakang ini baru dibuat adanya internship. Jadi itu kayak apa ya, kita Kayak pengabdian nggak sih? pengabdian, betul. Iya. Jadi pengabdian kepada negara. Nanti kita biasanya itu ada pilihan. Jadi ada satu waktu nanti kita milih cepet-cepetan, karena seluruh Indonesia ini kan kita Cepet-cepetannya tuh sama siapa ya? karena pilihnya online. Oh pilihnya Pilihnya online. online, terus kemudian kita pilih kita mau ke daerah mana. Oh gitu. Pantesan temen ibu ada di Palembang. ada di Betul. Tegal, ada di- Jadi semua dari seluruh Indonesia yang saat itu emang sudah lulus UKM PPD ujian itu, ujian dokter itu, nanti milih tempat untuk melaksanakan internship itu. Terus kemudian itu kan cepet-cepetan, jadi online, jadi harus buru-buru. Kalau misalnya kita nggak dapet ya mungkin dapetnya daerah sisaan gitu. Jadi makanya di situ banyak yang dokter-dokter dari Jakarta mungkin ke Nusa Tenggara atau mungkin sampai ke Papua gitu. Jadi kayak itu sebagai ya itu pengabdian kepada negara. Itu selama berapa tahun untuk internship? Kurang lebih itu selama setahun. Tapi setelah setahun internship itu baru langsung boleh dapat kerja surat gitu. mandiri. Ya dapat surat baru kerja mandiri. Nah itu kalau untuk kerja misalnya disalurkan mau kerja di mana, rumah sakit mana, itu sesuai keinginan kita, sesuai ada lowongan atau ada kayak rekomendasi? Enggak, itu udah masing-masing. Udah masing-masing. Karena udah lepas dari pendidikan jatuhnya. Oke. Pendidikan udah lepas, terus ya udah masing-masing pribadi. Oke. Nah, yang ibu mau tanya ini, setelah kan tadi skripsi estet gitu kan udah wisuda, dapat gelar estet, terus pengen dapat gelar dokternya kan harus koas tuh 2 tahun. Nah itu masuk ke dalam serangkaian kayak Kak Ca ini kan di UPN nih. Berarti kan mahasiswa kedokteran UPN. Nah itu udah masuk ke dalam, maksudnya ibaratnya masuk ke dalam rundown atau ketentuan atau kebijakan si UPN, Fakultas Kedokteran UPN, atau koasnya itu terpisah mandiri gitu? Apa gimana? Itu udah termasuk dari UPN. Jadi istilahnya kita kayak apa ya? Ya habis dari udah Kayak ada emang paketnya. ketentuannya seperti itu. Jadi ibaratnya pas koas pun memang udah, maksudnya masih bawa alma mater bahwa misalnya mahasiswa kedokteran UPN Iya. gitu, mahasiswa kedokteran apa gitu. Oke. Selama koas. Nah, nanti pas yang internship juga Internship itu baru beda. mandiri, Nah, independen baru ya. mandiri. Diri kita sendiri lah ya gitu gimana. Oke, paham. Oke, nah berarti panjang banget ya jalur apa ya tahapannya step by step. Berarti 7 kurang tahun. lebih 7 tahun sampai internship sampai bisa bisa kerja mandiri. bisa kerja mandiri, bisa buka praktek nggak sih sendiri? Atau ada tahapannya lagi? Ada tahapan lagi. Harus apa tuh ngambil Ngurus surat biasanya. surat izin Suratnya- praktek? Ya, itu yang bikin lama. Bikin lama. Iya. Ada ujiannya lagi? Enggak, kalau ujian sih enggak, cuman ngurus suratnya persyaratannya banyak. Banyak. Oke. Dan biasanya ada pengalaman kerjanya ya. Nah, selanjutnya nih, apa sih harapan kamu setelah nantinya lulus kedokteran terus bisa jadi dokter? Harapannya apa sih ke depannya? Harapannya yang penting bisa membanggakan orang tua ya pasti. Udah pasti. Terus sama nggak muluk-muluk lah, yang penting punya keluarga yang
bahagia. Tadi dulu, keluarga kecil yang bahagia atau keluarga besar nih? Keluarga Kecil yang bahagia. Iya. Biar semoga lulus udah juga punya keluarga. Amin. 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 Soalnya lama banget ya. Lama banget. Jadi, kalau dihitung 7 tahun, 7 tahun. mudah-mudahan bisa dapat keluarga, bisa membangun keluarga kecil yang Amin. bahagia. Dicari. Jangan lupa. Enggak. Oke. Nah, udah panjang lebar kali tinggi kita ngobrolin panjang-panjang tentang kedokteran nih. Boleh nggak sih kita flashback nih ke masa SMA? Kak Cai, yang udah-udah nih Ibu selalu tanya nih. Biasanya selalu ngungkapin kalau flashback masa SMA tuh kenangan apa yang paling nggak bisa terlupakan dan diingat sampai sekarang. Dan banyak yang kemarin-kemarin yang udah-udah itu mereka nyebutin dosa-dosa masa lalu waktu SMA. Apakah Kak Cai punya pengalaman juga yang tak terlupakan waktu SMA? Bisa diceritakan? Pengalaman yang tak terlupakan, nangis sama Bu Lina. Oke, ini nangis yang mana dulu nih? Nangis yang pertama. Yang pertama, Nangis kelas yang- 11 berarti, kelas 11. di perpustakaan, Di perpustakaan. di meja bundar. Meja bundar, udah kayak lagi forum. Nangis. Oke. Itu bener-bener nangis. Nangisnya sampai Ibu inget tuh. Sampai udah keluar aja, udah nak. Oke, Nangis. itu. Terus sama yang paling gak bisa dilupain itu kayaknya yang paling seru yang itu bareng-bareng, nyontek bareng-bareng. Kayak itu gak bisa. Jadi pas 12 itu Heeh. karena kita wali kelasnya Bu Ade, Oke. semua tahu lah Bu Ade gimana. Nggak boleh nyontek. Gak boleh nyontek. Terus kebetulan kita lagi ulangan, kebetulan nyontek. Ulangan Bu Ade juga Bukan matematika. ulangan Bu Ade kayaknya. Oh, ulangan matematika. Lagi ujian kayak ujian tengah semester atau Oke. gimana gitu. Terus ada yang ketawa nyontek, itu ketawanya cuma 2 orang. Terus ternyata suruh bikin surat pernyataan. Ya udah akhirnya kita satu kelas semua ngaku kalau kita nyontek, jadi bikin surat pernyataan, tanda tangan. Oke. Itu satu kelas, terus kayak kita semua satu kelas tuh kayak ngerasa bersalah. Jadi sebenarnya ketahuan 2 orang. Ketahuan tuh cuma berapa 2 orang kalau nggak salah. Tapi yang bikin surat Tapi pernyataan yang bikin surat pernyataan jadinya satu kelas. solid banget berarti ya kelasnya ya. Solid banget. Waduh, masih ingat nggak Waspada. nih? Waspada, iya waspada. Waspada. Oke, terus selain itu ada lagi nggak Kak? Ada lagi nggak ya? Kayaknya komsel itu banyak momen bahagianya deh kayaknya. Selebihnya momen bahagianya lah ya. Apa tuh yang paling banget bahagia, yang bikin bahagia? Paling bahagia itu paling sama kelasku tercinta Waspada. Waspada, Banyak menangnya. banyak menangnya iya. Apa dulu KFC ya? KSC KSC menang. Terus apalagi yang paling bergengsi tuh yang ini acara Paskib. Apa tuh? Paskib pas lagi 17 Agustus kan. Oh, iya, Jadi itu kan ada acara Paskib gitu loh Mbak. Heeh. Terus ya udah kita paling baik menangnya itu yang paling ya Excited banget lah ya Excited pengalaman. Oke. Oke, nah sekarang nih di sesi terakhir pertanyaan kita hari ini, coba dong Kak Cai kasih tips dan trik buat adik-adiknya yang mau ngambil kedokteran nih, apa aja sih yang perlu dipersiapin. Terus selain mental ya tentunya, apa aja nih yang perlu dipersiapin. Terus apa ya, kasih saran buat mereka supaya kalau mau ngambil kedokteran tuh harus sekuat apa dan harus apa yang dilakuin nih, jangan sampai nangis-nangis 6 tahun dan lain-lain lah pokoknya. Jangan sampai pas udah 1 tahun atau 2 tahun kuliah kedokteran, aduh kayaknya salah jurusan nih, jangan sampai kayak gitu. Apa aja pokoknya tips dari Kak Cai, silahkan diceritain. ya buat teman-teman yang masih berjuang, pokoknya semangat terus karena kedokteran itu bukan buat orang yang pinter-pinter aja, karena semua orang itu bisa kalau mau berusaha pastinya. Terus selain berusaha, jangan lupa minta restu orang tua. Udah intinya restu orang tua itu yang paling menunjang buat jalan ke depan. Sama ibadahnya harus diperkuat, itu Ibadahnya, oke. Berarti selain mental, restu orang tua, ibadah, sama apa? Belajarnya, pokoknya harus effortnya lebih tinggi lagi gitu kan. Nggak semua orang pinter itu nggak semua orang yang masuk kedokteran itu harus orang pinter, tapi orang yang punya tekad dan kemauan yang kuat juga bisa kok gitu kalau kalian mau belajar lebih lagi gitu. Wah, bagus banget ya. Wah, sangat menarik sekali sharing is caring hari ini bersama Kak Cai, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Semoga buat kalian yang nonton bisa menginspirasi dan bisa termotivasi setelah nonton video kita. Terima kasih Kak Cai sudah hadir. sama Ibu
maaf ya ada backsoundnya ya. Ada backsoundnya bakso Malang. Terima kasih sudah hadir Kak Cait, senang sekali. Sudah berapa tahun ya? 2 tahun lah ya? 1 tahun, 1 tahun setengah nggak kembali ke sekolah ini kan. Udah nengokin lah sekolah, banyak yang berubah. Dan buat kalian yang nonton, mudah-mudahan bisa jadi penerus Kak Cai buat masuk fakultas kedokteran dimanapun. Semangat teman-teman. Yes, semangat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh di Instagramnya Kak Cai Hairunisa W. @Hairunisa W. Boleh tanya-tanya langsung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.